brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pradana Putra dari Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang webinar Agro Inovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sebelum saya membahas isinya, saya akan membahas tentang apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah yang sedang dilakukan oleh dunia industri di dunia, yang artinya semua proses produksi ditopang dengan internet atau teknologi. Di sini ada 4 prinsip perancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah interoperabilitas atau kesesuaian, seperti mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antara satu dan lainnya, yang akan mengotomatiskan proses ini secara besar-besaran. Yang kedua, transparansi informasi adalah sistem informasi mampu menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik, digital, dan data sensor. Yang ketiga, bantuan teknis adalah kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Yang keempat, keputusan mandiri adalah kemampuan sistem cyber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Terus, bagaimana era revolusi industri 4.0 di Indonesia saat ini? Bisa dikatakan saat ini Indonesia sudah mulai menggarap revolusi industri 4.0. Terlihat dari banyaknya pabrik-pabrik yang telah menerapkan sistem jaringan internet untuk memudahkan akses informasi internal, pengawasan karyawan, dan pembukuan. Pabrik tersebut sering disebut istilah smart factory. Jika dalam pabrik ada smart factory, di pertanian pun ada, yaitu smart farming. Di sini saya juga membahas tentang modernisasi pertanian smart farming, precision agriculture 4.0. Di sini ada traditional farming, maksudnya itu seperti dulu para petani saat membajak sawah masih menggunakan kerbau atau sapi, yang tidak ada campur tangannya dengan teknologi tersebut digantikan oleh mesin, kemudian dijadikan smart farming. Di sini pasti ada yang belum tahu smart farming itu apa. Smart farming itu bisa dikatakan pertanian pintar. Pertanian pintar yang gimana? Pertanian yang menggunakan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam mengumpulkan informasi yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Kemudian di sini ada precision agriculture atau pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet, sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangan. Yang selanjutnya adalah manajemen pengolahan lahan. Apa tujuan manajemen pengolahan lahan tersebut? Ya, manajemen pengolahan lahan tersebut bertujuan untuk mensterilkan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Cara pengolahan tanah: yang pertama, pengolahan lahan; yang kedua, sanitasi lahan; yang ketiga, penanaman bakteri; yang keempat, drainase dan irigasi yang baik. Langkah-langkah manajemen penanaman. Yang pertama, penunasan. Penunasan tersebut bertujuan agar dalam pembibitan dapat tumbuh dengan seragam. Yang kedua, pembibitan. Dilakukan suatu cara untuk merangsang pertumbuhan tunas secara cepat dengan tujuan agar dalam pembibitan dapat tumbuh dengan seragam. Yang ketiga, penanaman lahan. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Yang pertama, kerusakan tingkat kesuburan tanah akibat revolusi hijau dan pencemaran air dari limbah-limbah pabrik.
yang tidak diolah dengan baik. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian akibat pertambahan penduduk sehingga lahan-lahan produktif dijadikan pemukiman. Yang ketiga, masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan oleh rakyat dan pemerintah. Yang keempat, perubahan iklim akibat polusi udara yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Yang kelima, bencana alam baik banjir maupun gempa bumi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.